Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu transportasi nutrisi pada tumbuhan. Ketika kita mendengar kata-kata transportasi, tentunya pikiran kita akan mengarah pada mobil, sepeda motor, dan kendaraan yang lainnya. Transportasi nutrisi pada tumbuhan bisa kita kiaskan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ketika kita pergi ke pasar, tentunya kita membeli dan mengambil bahan-bahan tersebut, lalu kita membawa kembali ke rumah untuk diolah dan ataupun dimasak, lalu kita akan membagikan hasil dari olahan tersebut pada keluarga kita. Intinya prinsip dasarnya sama dengan proses transportasi nutrisi pada tumbuhan. Seluruh anggota tubuh tumbuhan pastinya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisinya tersebut bisa terpenuhi, maka harus terjadi proses pengangkutan hasil dari fotosintesis yang berupa gula dan asam amino yang diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan. Proses pengangkutan dari hasil fotosintesis tersebut terjadi pada pembuluh floem. Dan proses perjalanan dari zat-zat hasil fotosintesis tersebut dimulai dari daun yang merupakan sumbernya ataupun daerah-daerah yang memiliki konsentrasi gula yang sangat tinggi dibawa ke lingkungan yang konsentrasi gulanya sangat rendah. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang transportasi nutrisi pada tumbuhan, saya akan menanyakan pada kalian, apa yang dimaksud nutrisi pada tumbuhan? Saya akan sedikit menjelaskan. Transportasi nutrisi tanaman adalah studi tentang unsur-unsur kimia dan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan, metabolisme, pasokan eksternal yang diperlukan tumbuhan. Total nutrisi tanaman esensial mencakup 17 elemen berbeda, di antaranya karbon, oksigen, dan hidrogen. Biasanya diperoleh ataupun diserap dari udara. Sedangkan unsur lain seperti nitrogen biasanya diserap melalui tanah, kecuali tumbuhan parasit dan tumbuhan karnivora. Dan jenis nutrisi yang diserap melalui media tanaman bisa kita bagi menjadi di antaranya mikronutrien dan makronutrien. Untuk mikronutrien seperti halnya nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, magnesium, karbon, oksigen, hidrogen. Untuk makronutrien besi, boron, klor, mangan, seng, tembaga, palladium, dan nikel. Dan itulah yang dihasilkan dari kedua pembagian dari penyerapan media tanaman yang kita pakai. Unsur-unsur ini tinggal di bawah tanah yang sebagai garam mineral, sehingga tanaman mengkonsumsi unsur-unsur ini sebagai ion. Makronutrien dikonsumsi sangat besar. Hidrogen, oksigen, nitrogen, serta karbon berkontribusi lebih besar dari 95% dari seluruh biomasa tanaman berat pohon kering. Zat gizi mikro atau mikronutrien hadir dalam jaringan tanaman dan dalam jumlah yang diukur dalam bagian per juta, mulai dari 0,1 hingga 200 ppm atau kurang dari 0,02% berat kering. Tumbuhan mengambil unsur-unsur penting dari tanahnya, maksudnya mengambil unsur-unsur yang terpenting dari udara, yaitu melalui daunnya. Untuk penyerapannya sendiri dimulai dari dalam tanah, dicapai melalui pertukaran kation, di mana rambut akar memompa hidrogen atau H+ ke dalam tanah melalui pompa proton. Ion hidrogen ini memindahkan kation yang melekat pada partikel tanah yang bermuatan negatif, sehingga kation tersedia untuk diambil akar. Sedangkan pada daun, stomata terbuka untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Molekul CO2 digunakan sebagai sumber karbon dalam fotosintesis. Baik, sekarang kita masuk pada inti topik kita, yaitu transportasi nutrisi. Di sini tumbuhan memiliki dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara pengungutan ekstravaskuler dan intravaskuler.
Mari kita bahas dari pembahasan yang pertama, yaitu intravaskuler, yang berasal dari kata intra yaitu dalam dan vaskuler yaitu pembuluh. Maka dapat didefinisikan bahwa transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal, berarti pengangkutan air ke dalam daun melalui xilem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh floem. Sekarang next, kita membahas lawan dari intravaskuler yaitu ekstravaskuler. Di sini ekstravaskuler merupakan zat-zat pengangkutan air dari unsur hara tanpa melalui pembuluh angkut baik xilem maupun floem. Pengangkutan ini dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel ataupun jaringan hidup melalui sitosol yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh plasmodesmata. Maksudnya yang dihubungkan oleh plasmodesmata. Yang kedua, apoplas, yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel ataupun jaringan mati melalui dinding sel dan ruangan antar sel, namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena adanya pita Kaspari. Baik, sekarang kita telah membahas transportasi nutrisi secara garis besar. Oke, saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini. Oke, salam.